Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di ibadah online GKKD Jakarta bersama Kak Iren dan Kak Catherine. Oke, Kak Catherine, kita siap beribadah, amin? Amin. Oke adik-adik, kita mau siapkan hati, kita mau siapkan sikap yang terbaik, kita mau beribadah, kita mau memuji, menyembah Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah ini, kita mau sama-sama berdoa. Ayo kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, kami boleh penuh dengan sukacita. Semua karena Tuhan baik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh beribadah walaupun online. Kami tahu Tuhan Engkau hadir di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Engkau yang berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biar lewat apa yang kami lakukan Tuhan Engkau disenangkan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji memuliakan Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Siap adik-adik? Siap memuji Tuhan? Siap Kakak Catherine? Siap dong. Oke, kita mau angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Oh sukacitaku. Boleh adik-adik bangkit berdiri. Kita mau tepuk tangan, kita memuji Tuhan. Pada Yesus Allah yang
Tuhan, kita mau angkat pujian setinggi-tingginya langit. Kasih Tuhan itu tinggi, panjang, lebar, dalam. Kita memuji Tuhan setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus kita. Amin. Amin. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah pelangi, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita, kita mau mengasihi sesama kita. Amin. Kita mau angkat pujian ini. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu, kulihat di wajahmu, kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu, kulihat di wajahmu, kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu, kulihat di wajahmu, kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. 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 Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Kita mau siapkan persembahan yang terbaik. Sebelum kita persembahan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih kalau kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami memberikan persembahan Tuhan. Kami memberikan yang terbaik dari hati kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami memberi,
Tuhan disukakan lewat persembahan kami. Kami tahu Tuhan ketika kami memberi, hidup kami diberkati karena Tuhan memberkati kami berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan telinga kita mau dengar suara Tuhan lewat firman Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Kami datang kepada Engkau Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup kami Tuhan mau pakai dengan luar biasa Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah yang beracara lewat hidup kami, lewat mata kami Tuhan, lewat kaki kami, lewat tangan kami, lewat apapun yang ada pada kami Tuhan. Bahkan talenta kami yang kami punya, kami mau pakai, kami mau serahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Biar lewat hidup kami, nama Engkau ditinggikan Tuhan. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Kau sediakan bagi orang yang percaya padanya. Kita mau naikkan pujian ini lebih lagi. Kita mau sungguh-sungguh. Kita mau katakan, mata kecil ini, mulut kecil ini, biar Tuhan yang pakai untuk memuliakannya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Katakan, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hati kami Tuhan. Yes Tuhan, amin. Sebab itulah yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupku. Amin. Bagi orang yang percaya padanya. Lebih lagi katakan, yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya.
kami Tuhan, kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Biar hidup kami memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita mau angkat tangan kita. Kita mau katakan yang tak pernah dilihat oleh mata kita, yang tak pernah kita pikirkan, kita percaya itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin Tuhan. Yes. Yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Kau kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Yang tak pernah Yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang percaya padanya. bagi orang yang percaya. Bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama kakak dengan baju yang sama nih, tapi waktu yang berbeda. Kalau adik-adik ingat, kakak pernah pakai baju ini juga. Oke, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk segala pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan. Kiranya Engkau disenangkan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, supaya kami boleh mengerti setiap firman yang kami dengar hari ini, dan setiap kami yang mendengar firman boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan segalanya hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Demi nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, hari ini, saat-saat ini kita sekolah masih offline ya. Salah ya, online ya. Jadi kita nggak berangkat ke sekolah, tapi kita sekolah di rumah ya. Nah, tapi kakak mau ajak adik-adik di rumah untuk ingat-ingat dulu. Waktu dulu sekolahnya masih offline nih, waktu kita berangkat ke sekolah. Siapa yang suka bawa bekal ke sekolahnya? Kakak yakin banyak nih yang suka bawa bekal. Bawa kotak makan ya. Nah, biasanya kalau kita bawa bekal, ada yang teman kita yang suka minta nggak nih? Mungkin karena masakan mama kita enak, karena masakan mama kita bagus. Biasanya ada teman kita yang suka minta, ya nggak? Nah, kalau ada teman yang minta bekalnya adik-adik nih, perasaannya bagaimana nih? Kesel? Biasa aja? Atau ya udahlah, kasih aja? Mungkin kalau sekali dua kali ya udah ya dikasih ya. Tapi biasanya ada teman yang suka mintanya keterusan nih. Hari ini minta, besok minta, besoknya minta lagi. Ternyata memang dia nggak punya bekal. Jadi minta sama kita terus. Oke, sebelum menjawab pertanyaan itu, kita baca dulu firman Tuhan. Di di Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Ayo diambil Alkitabnya. Bisa minta tolong kakaknya, papa mamanya, ambilkan Alkitabnya. Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Oke, kakak yakin semua sudah dapat. Kakak baca ya. Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat.
Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Ayat 10. Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, dan maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Amin. Kisah ini terjadi saat Yesus sudah selesai berkhotbah, sudah selesai melakukan banyak mukjizat, mau pindah tempat, ternyata masih banyak orang yang mengikuti dia. Ribuan. Di sini dikatakan 5.000 orang laki-laki. 5.000 orang laki-laki, kalau ada yang bawa istri, ada bawa anak, bisa lebih dari 5.000. Gitu. Waktu itu sepertinya sudah malam, waktunya untuk makan. Karena Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih, Tuhan melihat banyak orang, ribuan orang di sana. Waktunya udah makan, Tuhan berpikir, waduh, mereka harus dikasih makan. Dan Tuhan sudah tahu bagaimana Tuhan akan memberikan orang-orang itu makan. Lalu dia coba tanya ke muridnya, ngetes sama Filipus. Ini ceritanya Tuhan Yesus ngetes Filipus. Bagaimana nih cara kasih makanan orang-orang ini? Dan Filipus ya bingung kan, uang yang mereka punya tidak cukup untuk memberi makan orang sebanyak itu. Filipus hanya melihat apa yang mereka punya. Filipus hanya berfokus pada apa yang mereka punya untuk memenuhi segala kebutuhan dari orang banyak di sana. Lalu Andreas, salah satu murid Tuhan juga berkata, di situ ada anak kecil. Ada seorang anak yang kebetulan masih punya bekal. Bekalnya apa? 5 roti dan 2 ikan gitu. Tapi 5 roti dan 2 ikan untuk kasih makan 5.000 orang nggak cukup dong ya. Betul, kalau kita mikirnya apa yang ada di depan kita saja, kalau kita hanya melihat keadaan yang di depan kita saja, apa yang kita punya itu pasti nggak akan cukup. Kita mungkin lebih sering ngerasa nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk kita bisa memberkati banyak orang juga. 5 roti dan 2 ikan. Ya paling itu untuk satu rumah doang cukup. Tapi ini 5.000 orang gitu. Dan saat itu kita tahu sama-sama seperti tadi kita baca, anak itu memberikan apa yang dia punya, memberikan bekal yang dia bawa. 5 roti dan 2 ikan itu saat Tuhan Yesus meminta, dia kasih. Dia kasih makanan yang dia bawa itu. Yang ya mungkin itu dia bawa juga untuk bekal sehariannya, tapi dia harus kasih. Tuhan yang minta, dia kasih. Kakak yakin, melihat apa yang terjadi setelahnya, di mana Alkitab mengatakan ada lebihnya 12 bakul. Dan di Alkitab dikatakannya, di ayat yang kita baca tadi adalah
12 bakul itu 12 bakul yang penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai. Itu baru roti. Ikannya belum tambah ikan, kayaknya lebih banyak tuh. Gitu. Jadi kita lihat sikap anak yang bawa bekal itu. Saat Tuhan minta untuk memberi makan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan, memberi makan orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus saat itu. Ribuan orang, 5.000 orang lebih, dia kasih. Gitu. Dia kasih makanannya, dan kakak yakin dia kasih makanannya itu dengan penuh kerelaan, dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena dari apa yang dia berikan, hasilnya adalah orang-orang itu kenyang, yang 5.000 orang itu kenyang, dan masih ada lebihnya. Artinya ada kelimpahan. Amin. Kita baca firman Tuhan di Lukas 6 ayat 38. Dikatakan, berilah dan kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Firman Tuhan, berilah, maka kamu akan diberi. Diberinya bagaimana? Sesuai dengan takaran yang kita punya, sesuai dengan apa yang kita pikirkan, sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Anak itu di kisah yang tadi di Yohanes 6 ayat 1 dan 13, kakak yakin dia memberi dengan sangat sukacita, dia memberi dengan penuh kerelaan hati karena dia tahu apa yang dia lakukan, apa yang dia kasih itu untuk pelayanan Tuhan. Apa yang dia kasih itu untuk Tuhan. Dia lakukan itu, kakak yakin, untuk Tuhan. Saat kita melakukannya untuk Tuhan, lihat hasilnya. Tuhan kasih kita kelimpahan. Di akhirnya Tuhan kasih 12 bakul. 12 bakul itu keranjang yang besar, adik-adik. Itu keranjang yang sangat besar, cukup besar. Orang dewasa aja mungkin angkatnya cukup berat. Gitu. Lihat nih. Bukan tentang apa yang kita kasih itu hal yang mahal, hal yang spesial, enggak. Tapi dari apa yang kita punya. Anak kecil itu ya cuman punya 5 roti dan 2 ikan. Saat Tuhan minta ya kasih gitu. Saat ada pekerjaan Tuhan yang membutuhkan, dia kasih, dia berikan. Kakak yakin tanpa pikir panjang. Karena dia tahu kebaikan Tuhan. Dia tahu apa yang menanti di hadapannya. Karena dia memberi dengan rela hati, dia memberi dengan sukacita, kelimpahan yang akan didapatkan. Di ayat firman Tuhan lain dikatakan, Amsal 11 ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sekali lagi ya kakak baca. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amin. Jadi, 2 firman Tuhan kita baca. Yang pertama, yang sebelumnya di Lukas, berilah maka kamu akan diberi. Di Amsal juga dikatakan, siapa banyak memberi, akan diberi kelimpahan. Tapi ingat, adik-adik, kita harus memberi dengan kerelaan hati. Kita harus memberi dengan sukacita. Kita lakukan itu semua untuk Tuhan. Gitu. Kita lakukan semuanya supaya nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Amin. Kita memberikan sesuatu pada orang yang minta sama kita adalah hanya untuk Tuhan. Amin. Kita lihat di Yohanes 6 ayat 1 dan 13 tadi, dari apa yang anak itu beri. Setelah kejadian 5.000 orang itu makan, siapa yang dimuliakan? Apakah anak kecil itu? Bukan, kan? Setelah 5.000 orang itu makan dan kenyang, yang dimuliakan adalah nama Tuhan. Nama
Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Amin. Nama Tuhan dimuliakan melalui apa yang adik-adik punya. Gak usah berpikir sama apa yang adik-adik nggak punya. Kalau nggak punya ya otomatis kita nggak bisa memberi hal itu. Tapi apa yang adik punya? Apa yang adik-adik sekarang di rumah punya? Itu kakak yakin bisa untuk kemuliaan Tuhan. Di sekolah nanti mungkin kalau sudah mulai sekolah offline lagi, ya kakak juga dulu kalau bawa bekal ke sekolah suka ada yang minta. Memang kalau kita nggak tahu firman Tuhan, orang ada minta-minta terus, kesel ya. Emangnya kita nggak lapar ya di sekolah? Tapi kakak tahu, saat kakak memberi, itu untuk kemuliaan Tuhan. Saat kakak memberi, akan ada kelimpahan. Saat kakak memberi dengan rela hati, dengan sukacita, kakak yakin ada pekerjaan Tuhan yang lebih luar biasa yang akan dinyatakan melalui hidup kita. Amin. Jadi jangan takut memberi, jangan takut berbagi, karena firman Tuhan, di 3 firman Tuhan yang kita baca tadi menunjukkan, semuanya ngeliatin, semuanya kasih bukti. Memberi dengan sukacita, memberi dengan rela hati, karya Tuhan akan luar biasa di hidup kita. Amin. Pekerjaan Tuhan akan dahsyat di hidup kita. Amin. Oke, mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kakak mau ajak setiap adik-adik di rumah yang mungkin baru pertama kali ikut ibadah sekolah minggu Gereja Kristen Kemah Daud. Kakak yakin di rumah nih ada nih yang baru pertama kali ikut sekolah minggu ini. Kakak mau ajak adik-adik berdoa, ikutin doa kakak ya. Tuhan Yesus, saya anak yang berdosa. Saya tahu Tuhan banyak kesalahan yang saya lakukan. Saya tahu saya merupakan orang yang berdosa. Hari ini tuh saya mohon maaf, saya mohon ampun Tuhan atas segala dosa saya, atas segala kesalahan saya. Hari ini saya mengundang Engkau Yesus, jadilah Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Bertahtalah atas hidupku. Saya percaya Engkau Yesus adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya Juru Selamat bagi hidupku. Tuhan Yesus, saya berdoa kiranya hidup saya sejak hari ini hingga nanti selalu Tuhan pimpin. Hidup saya selalu ada untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demi nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke. Hari ini setiap kita sudah memiliki Yesus di hati kita, sudah memiliki Yesus di hidup kita. Dan kakak percaya Tuhan Yesus melalui rohnya akan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Firman kita hari ini, kakak mengajak kita semua untuk berani berbagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kalau susah, itu kita yang bikin susah. Tetapi karena ada Tuhan Yesus dalam hidup kita, Tuhan akan memampukan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman yang kami dengar. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu punya rencana yang hebat atas hidup kami. Firman-Mu berkata Tuhan, siapa banyak memberi akan diberi kelimpahan. Kami percaya Tuhan, saat kami memberi dengan kerelaan hati, saat kami memberi dengan sukacita, Tuhan akan memberikan hal-hal yang jauh lebih besar. Tuhan akan memberikan kelimpahan bagi hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus yang ajar kami, Tuhan Yesus yang membawa kami, Tuhan Yesus yang menuntun kami, supaya dalam segala hal yang kami lakukan, hati dan pikiran kami sepenuhnya tertuju untuk memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau berkomitmen Tuhan dalam segala hal yang kami lakukan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Apapun yang kami beri untuk pekerjaan-Mu, apapun yang kami beri untuk pelayanan Tuhan, itu semuanya kami beri dengan penuh sukacita, kami beri dengan kerelaan hati Tuhan, supaya nama-Mu dimuliakan, biar nama-Mu dimuliakan melalui hidup setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kasih setia Tuhan, berkat yang melimpah, menyertai hidup adik-adik semua di rumah. Penuntunan Tuhan sempurna, mulai dari hari ini hingga nanti Engkau tua, sehingga Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Berkat Tuhan terus melimpah atas hidupmu. Terima kasih Tuhan. Demi nama-Mu Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan sudah selesai dinyatakan. Jangan lupa, kalau kita memberi dengan sukacita, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Ayat hafalan kita hari ini adalah Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sekali lagi ya, Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik. Kembali lagi dengan kita. Nama aku Kak Esther. Nama aku Kak Chelsea. Nah, sekarang kita mau buat kreativitasnya adik-adik. Tapi sebelum itu kita mau siapin alatnya dulu ya. Ada apa aja nih Kak alat-alatnya? Jadi alat-alatnya itu yang pertama ada kertas, yang kedua ada gunting, ada pensil warna, dan yang terakhir ada lem kertas. Jadi gimana sekarang Kak? Pertama-tama kita buat seperti ini dulu. Nah, cara-cara untuk membuat salib ini, pertama kita lipat bagian sini ke ujung. Lalu kalau sudah kita lipat seperti ini, kita lipat bagian ini ke sudut sini. Samain ya adik-adik. Sudah seperti ini, kita lipat dua ke belakang. Nah, sudah jadi seperti ini, kita bakal gunting lurus ke bawah. Sudah jadi, Kak. Nah, setelah sudah jadi, kita mau gambar roti dan ikannya. 5 roti dan 2 ikan ya adik-adik. Nah, untuk membuat roti sama ikannya itu, yang pertama kita bakal gambar pola rotinya dulu. Yang pertama, kita buat garis seperti ini. Lalu kita beri jarak sedikit, kita buat lagi. Lalu di atasnya kita buat kayak pola setengah lingkaran sampai ke ujung. Jadi ini pola rotinya adik-adik. Yang kedua, kita bakal buat pola ikannya. Kita buat lingkaran seperti ini, tapi di ujungnya jangan dihabisin. Lalu kita buat garis. Kita buat mata ikannya. Nah, seperti ini. Lalu kedua gambar ini bakal kita gunting. Nah, sudah digunting, hasilnya akan jadi seperti ini adik-adik. Jadi ini rotinya nanti dibuat 5, ikannya ini dibuat 2. Nah, setelah seperti ini, roti dan ikannya diwarnai adik-adik. Kita akan warnai pinggiran rotinya dengan warna coklat gelap. Lalu nanti tengah rotinya itu kita bakal warnain pakai warna krem. Setelah diwarnai, hasilnya akan jadi seperti ini. Dan ikannya jadi seperti ini. Oke, habis itu setelah itu diwarnai, kita akan menempelkan di bagian sini, dan sini. Jadi Tempelkan dulu ya adik-adik. tempelnya itu menggunakan lem kertas. Kita bakal naruh lem kertasnya ini di atas sini. Lalu kita tempelin di sini. Sudah ini nanti satu masing-masing ada di sini. Ini untuk 5 roti dan di tengahnya ini ada 2 ikan. Nah, setelah ditempelkan, Jadinya akan seperti ini. Ini hasilnya adik-adik. wah bagus sekali Kak Chelsea. Pasti adik-adik juga bagus kan? Nah Kak Chelsea, tema hari ini apa sih? Tema hari ini tuh aku diberkati. Betul sekali Kak Chelsea, tema hari ini aku diberkati. Seperti firman tadi, menceritakan bahwa kita harus memberi dan berkati banyak orang. Nah, dari gambar ini kita itu
diajarkan untuk saling memberi dengan hati yang tulus demi kemuliaan Tuhan. Betul sekali Kak Chelsea. Nah, buat adik-adik juga seperti itu ya. Mulai hari ini dan seterusnya, ayo mau memberi dan memberkati banyak orang. Selamat mencoba kreativitas hari ini adik-adik. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yeay! Halo adik-adik, saatnya kita kuis. Seperti minggu lalu, hari ini kita ada kuis. Jadi tiap minggu kita akan mengumpulkan poin bagi adik-adik yang jawabannya paling cepat. Untuk 5 orang akan mendapatkan poin. Oke adik-adik, siap untuk kuisnya hari ini? Oke, kita mulai. Pertanyaannya apa ya kakak? Pertanyaan pertama, siapakah yang memberikan roti dan ikan kepada Yesus? Oke, ayo adik-adik, buruan. Yang paling cepat akan mendapatkan poin. 5 anak yang paling cepat menjawab akan mendapatkan poin. Ayo. Kita hitung ya, kakak. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Oke. Kira-kira adik-adik dapat poin berapa ya? Kita mau sama-sama lihat nih. Oke. 1, 2, 3. Stop. Adik-adik mendapat 50 poin. Yeay! Jadi masing-masing dapat 50 poin. Oke adik-adik, siap untuk pertanyaan kedua? Ayo buruan. Yuk, yang Pertanyaan kedua, berapa banyak roti dan ikan yang diberikan kepada Yesus? Oke, ayo mulai. Pasti tahu dong. Tadi kan udah dengar firman Tuhan. Ayo. 5, 4, 3, 2, 1. Udah? Kita mau lihat berapa poin adik-adik. 1, 2, 3. Stop. 250. Yeay! Luar biasa. Oke adik-adik, kita mau pertanyaan ketiga. Ayo. Adik-adik yang udah menjawab, jangan menjawab lagi. Berikan kesempatan untuk teman-temannya. Setuju kakak? Setuju. Oke, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, hal baik apa yang dapat kita ambil dari kisah Yesus membagikan 5 roti dan 2 ikan kepada semua orang? Oke, hal baik apa yang kita peroleh dari kita sama-sama belajar tentang Yesus memberikan makan 5.000 orang? Yang pertama, A, harus makan banyak biar kenyang. Ini ada ABC-nya ya, adik-adik. Ada pilihan gandanya. A, harus makan banyak biar kenyang. B, harus berbagi dan tolong-menolong pada sesama. Yang C, makanlah dengan banyak orang. Ayo, jawabannya yang mana? Yang mana ya kakak? Mana ya? Oke, udah. Ayo, buruan. Oke, udah. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Oke, kita mau lihat nilai adik-adik berapa ya? Kira-kira jeng. Stop. 400 poin. Wow, luar biasa. Wah, hebat adik-adik. Oke, kita sudah selesai kuis. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah beribadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia